Dan aku akan cerita gimana proses aku masuk pertama kali ke Malaysia. Oke, aku menaiki bus ke Surabaya naik kereta api ke Jakarta, dan ke Jakarta naik bus Corona. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di CJTV. Oke, hari ini aku akan berbincang-bincang atau bertukar pengalaman pertama kali aku masuk ke Malaysia. Dan di sini aku akan banyak bercerita mengenai pertama kali aku masuk ke Malaysia, ikut agent mana, ikut jalan melalui darat ataupun pesawat ataupun ikut ferry. Nanti aku akan bercerita. Oke, aku akan bercerita tentang perjalananku pertama pergi ke Malaysia. Di sini aku sudah lumayan lama. Pada waktu itu sistem bukan biometrik, jadi sistem di Indonesia masih pakai tulis tangan di buku. Jadi paspor itu nggak biometrik, nggak masuk komputer, nggak masuk rekod cap jari dan lainnya. Jadi cuma masuk buku saja. Jadi biasalah sistem zaman dulu. Dan aku akan cerita gimana proses aku masuk pertama kali ke Malaysia sambil kita bincang-bincang santai. Oke, selamat datang di channel ini untuk para TKI yang ada di Malaysia. Semoga kalian sehat dan selalu dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang teman-teman yang ada di Indonesia, kalau mau ingin ke Malaysia, cari majikan ataupun cari PT yang benar-benar berkompeten dan benar-benar menjamin tenaga kerja di Malaysia nanti. Oke, langsung saja. Pertama, aku masuk ke Malaysia melalui Medan dulu. Jadi aku naik ferry, dan pertama kali aku baru lulus sekolah, masih kecil lagi, umur 19 tahun. Oke, waktu itu teman-teman aku mungkin dalam 160 orang berangkat ke Medan menaiki bus. Pertama aku menaiki bus ke Surabaya naik kereta api ke Jakarta, dan ke Jakarta naik bus Corona. Yang istimewa, bukan istimewa, cuma yang bisa menjadi kenangan adalah bus itu namanya bus Corona, bus Jakarta ke Medan. Namanya Corona. Dan saat ini ada musim COVID, virus yang namanya Corona. Jadi aku teringat waktu dulu aku pertama kali masuk ke Malaysia menaiki bus dari Jakarta ke Medan, naik bus namanya Corona. Oke, pada waktu itu aku naik bus ke Medan, dan sampai di Medan sana proses pembuatan paspor, proses pembuatan menunggu visa dan lain-lain di Medan. Kalau nggak salah, saya ingat aku di Medan Amplas, jadi dekat-dekat Medan Mall sana. Nggak dekat sih, cuma lumayan lah. Jadi saya ingat aku tempatnya itu Medan Amplas. Orang-orang Medan selamat datang. Mungkin sudah nggak kenal. Jadi di kampung itu kami ditapung selama 1 bulan penuh. Pas 1 bulan baru berangkat ke Malaysia. Jadi kita menunggu di Medan selama sebulan, ditapung di Medan sebulan, dan kemudian prosesnya buat paspor, nunggu visa dan lain-lain itu adalah di Medan. Kemudian kami para TKI dan teman-teman ini menaiki ferry dari Medan menuju Pulau Pinang. Kami menaiki ferry dari Medan ke Pulau Pinang selama 4 jam. Jadi di ferry itu, ferrynya sangat-sangat kencang laju selama 4 jam sampai ke Pulau Pinang. Pulau Pinang. Dan sampai di Pulau Pinang kami sudah dijemput pihak majikan. Jadi kami sudah disiapkan bus untuk menuju tempat kerja ataupun menuju tempat proyek yang sudah ditentukan sesuai dengan kontrak kerja, apa namanya syarikatnya, bosnya siapa. Jadi semua sudah dipersiapkan. Dan saat itu calon majikan ataupun calon syarikat aku ini mempunyai banyak proyek. Ada yang di Johor, ada yang di Kelang, ada yang di Pinang, dan ada pokoknya banyak tempat kerja. Dan dari 160 orang itu kami berpencar. Sebagian ada yang ke Pinang, sebagian ada yang ke Johor, sebagian ada yang ke Kelang. Dan kebetulan aku dapat kerja di daerah Johor. Dan waktu itu aku di daerah Taman Desa Jaya, dekat-dekat Ulu Tiram.
di daerah Johor sana. Ini cerita yang sangat-sangat sedih, sangat-sangat nggak bisa aku lupakan. Kalau aku ingat memang sangat-sangat sedih. Dari sekian banyak teman-teman aku, kebanyakan mereka sudah ada sanak famili di daerah Malaysia ini. Jadi pas kami sudah sampai di Johor, di tempat kerja, di tapak binaan, di bangunan sana, duduk di rumah kongsi, banyak teman-teman aku yang dijenguk saudara mereka. Ada yang abang kandung, ada yang sepupu, keponakan, ada yang pokoknya keluarga. Jadi mereka bisa memberi uang, memberikan baju kerja, kebutuhan kita untuk sehari-hari. Maklum kita baru sampai dari kampung ke Malaysia ini, otomatis kita nggak punya apa-apa. Ada uang pun uang sisa pas waktu perjalanan ke Malaysia. Tapi pada saat itu aku nggak punya keluarga di sini. Jadi saat itu memang sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat sedih, sangat-sangat tersentuh. Kadang waktu itu aku masih 19 tahun. Jadi nggak ada yang jenguk aku, nggak ada yang ngasih uang, nggak ada yang ngasih apa-apa. Ya Allah, memang sangat-sangat sedih, sangat-sangat memprihatinkan pada saat itu. Tapi alhamdulillah saat ini pada waktu itu aku bisa mulai belajar hidup mandiri, bisa menjalankan hari-hari aktivitasku di Malaysia dengan sangat-sangat istilahnya tuh bisa bertahan walaupun aslinya tuh sangat-sangat nggak kerasan. Karena selama ini aku nggak pernah kerja, masih kecil, masih sekolah, jadi aku belum pernah mengalami ataupun bekerja di kampung. Jadi pas ke Malaysia aku kerja pertama kali lah, aku kerja banco simen lah, itulah pokoknya kerja bangunan, dan aku itulah pertama kalinya aku bekerja. Dan yang sangat sekali lagi yang sangat menyedihkan, yang sangat tersentuh adalah aku di situ nggak punya keluarga, jadi nggak ada yang ngasih uang, nggak ada yang ngasih apa-apa, pokoknya sangat-sangat sedih. Tapi alhamdulillah dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, akhirnya aku bisa bertahan dan sampai sekarang. Jadi kalian yang mau ke Malaysia, sekali lagi pastikan calon majikan ataupun calon PT yang kalian tuju, kalian harus ambil tahu dari teman-teman kalian yang ada di Malaysia. Nggak usah anak family, pokoknya teman-teman tanya kerja di situ gimana, gajinya gimana, gantung apa enggak, permitnya berapa. Kalian harus pastikan itu semua biar nggak kecewa. Oke, itu saja yang bisa aku kongsikan ataupun ceritakan pengalamanku pertama kali kerja di Malaysia. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Semoga kalian sukses untuk para TKI, dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, salam sukses. Dadah.